depan dulu gerak. Doa mulai. Di tempat duduk siap, gerak, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Hari ini Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. hari ini ada yang siap berangkat? Apaan? Hadir. Ilham. Alif. Kenapa Alif? Alif sakit? Andika. Andika kenapa? Sakit. Andika sakit? Dah? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang literasi algoritma dan konten digital. Nah, ini tujuannya. Tujuan pelajari materi ini adalah yang pertama, nanti kalian mampu mengidentifikasi konsep algoritma sebagai urutan langkah yang sistematis dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua, nanti siswa mampu menyusun urutan instruksi secara logis dan sistematis untuk suatu tugas sederhana. Dan contohnya nanti urutan-urutan cara membuat jus, cara membuat nasi dan lain sebagainya. Tiga, siswa mampu menganalisis efektivitas instruksi yang dibuat dengan mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan dalam urutan langkah. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, kami punya pertanyaan. Kira-kira pernahkah kalian mengikuti instruksi atau perintah dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang pernah mengikuti perintah atau instruksi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Perintah apa? Membantu orang tua. Terus membantu guru. Contohnya apa? Bantu teman. Contohnya apa? Bantu teman gimana? Atau yang ini, contohnya ya, Bapak Ibu guru memberi perintah kepada kalian ya. Selvi, tolong kerjakan soal matematika tersebut dengan rumus ini. Bukan perintahnya itu ya. Berarti pernah ya. Semuanya pernah mengikuti perintah atau instruksi ya, pernah ya. Baik di rumah maupun di sekolah. Nah, terus apa yang terjadi jika instruksinya tidak jelas atau terbalik urutannya? Contohnya, ibunya Riko perintahnya. Riko, tolong masak nasi. Ya, nasinya dimasukkan ke dalam apa yang mau buat masak? Magicom. Perintahnya cuma seperti itu. Terus Riko ambil nasi, ambil beras. Berasnya dimasukkan magicom ya. Sudah seperti itu. Apakah akan jadi beras? Apakah jadi nasi? Beda ya.
Ya, karena 11-nya cuma dimasukkan Mexico. Nah, harusnya langkah yang tepat sebagai ibu itu bagaimana? Ya, dicuci dulu. Ya, terus Kasih air. airnya dibuang ya. Nah, sudah bersih, terus Kasih cuci lagi. Ya, cuci lagi boleh. Terus buang lagi airnya. Terus dimasukkan ke Maciko. pancinya ya, panci Mexico itu ya. Terus dikasih air, jangan lupa. Setelah itu dimasukkan. Setelah itu baru dicolokkan. Jangan lupa diceklekan bahasa Jawa. Nah, itu urutan yang tepat. Jadi kalau ada contohnya Pak Hamid memberi perintah yang kurang lengkap, ya, kira-kira nanti hasilnya akan baik atau tidak? Tidak ya. Jadi kita kalau memberikan instruksi atau perintah ya, itu harus lengkap. Nah, ini contoh lagi. Contoh memasak telur mata sapi. Asril. Ini Asril dan Nabil. Tolong masak telur ya. Telurnya sudah wajar. Asril ambil telur, si bundar dilutupnya wajar ya. Kira-kira akan jadi telur masak apa tidak? Tidak ya. Nah, kan harusnya dipecah dulu ya. Kasih minyak wajarnya, komponen dinyalakan ya. Masukkan telur ya. Jadi fungsinya harus betul. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Jadi kita akan mempelajari tentang pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Ya. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengelolaan data. Kita kan sehari-hari ya ada data ya. Kalian tahu data itu apa data? Data paketan, data file ya. Kalau di HP kan ada file kan data-data ya. Ada foto, ada materi, ada video, itu namanya juga data. Mengacu pada definisi operasional berpikir komputasional, kita dapat mengasah kecakapan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma sehingga bisa membantu seseorang dalam memecahkan masalah secara efisiensi, efektif dan optimal. Selanjutnya, mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kalian di HP kalian ada data ya, kadang kan mau dipindah-pindah filenya atau tidak? Atau biarkan saja. Oh, ini sudah tidak dipakai, dihapus ya. Ada seperti itu ya. Yang di HP itu yang file itu ya. Ada yang file ya di HP ya. Kira-kira isinya apa saja isinya? Foto, terus video, terus aplikasi ya, itu namanya file ya. Jadi pengelolaan data yang baik memiliki peranan penting ya, untuk membantu sebuah pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data suatu kegiatan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat. Pengelolaan data yang baik harus melalui tahapan pengelolaan dan penyajian data yang sistematis. Proses pengelolaan data yang baik bertujuan untuk menyusun data tentang menjadi informasi yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami serta dapat digunakan untuk keperluan analisis lebih lanjut. Dan ini contohnya kan ini ada buku paket ya. Supaya lebih mudah dipelajari, apa yang kalian lakukan? Belajar, ditulis poin-poin yang penting. Nah, itu supaya lebih mudah untuk dipahami. Lanjut ya. Nah, ini menurut sifatnya data digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data dalam bentuk kategori atau atribut, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka-angka. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu data
Dan data count ini diperoleh dari hasil mengukur. Menurut cara mengukur data terbagi menjadi dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara memperoleh data secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sudah dalam bentuk jadi dari pihak lain. Jadi data dapat diperoleh melalui kegiatan eksperimen atau kegiatan bukan eksperimen. Oke, kita lanjutkan aktivitas penyelesaian pengolahan data dengan menerapkan berpikir komputasional. 1. Proses dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Kegiatan yang kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang diperlukan dan sumber data. Yang kedua, mengidentifikasi pola bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klasifikasi data. Pembersihan data perlu dilakukan untuk memeriksa data guna menghindari adanya kesalahan seperti duplikasi dan nilai yang hilang serta data yang tidak valid. Nah, kita akan belajar tentang penyusunan instruksi. Tahap akhir dalam pengolahan data ya, sehingga bisa membantu dalam mengambil sebuah hasil. Keputusan yang kita lakukan adalah analisis waktu tempuh yang melibatkan beberapa komponen utama ya. Setelah melakukan tahap dekomposisi, abstraksi dan mengenal pola, kita dapat mengembangkan algoritma untuk menghitung waktu tempuh berkendara dengan langkah-langkah yang sistematis. Contohnya adalah pemecahan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara dengan instruksi yang efektif dengan membagi masalah menjadi langkah-langkah yang dapat diikuti dengan mudah, sehingga langkah harus dirumuskan dengan jelas dan logis. Algoritma yang dibuat harus mengikuti urutan yang benar dalam proses penghitungan. Nah, ini contoh instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi stop dulu. Kita direkam? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan memberikan contoh instruksi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lihat yang pertama adalah video resep makanan. Disaksikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakenya rumahan dengan bahan yang gampang dicari dan nilai minimalis, tapi suka masak enak banget. Bakarannya dimakan tentu saja keluarga. Gimana cara bikinnya? Kalau sudah selesai ya. Bahan-bahan yang aku siapkan ada 3 potong kecil kembang kol, 1 bonggol brokoli ukuran kecil. Kembang kolnya dibelah-belah dulu mengikuti bentuk-bentuknya, lalu dibelah lagi kalau dirasa masih kebesaran ukurannya. Oh iya, sebelumnya siapkan air secukupnya di wadah dan diikuti 1 sendok teh garam. Masukkan potongan kembang kol ke dalam air garam. Brokoli juga sama, aku potong dulu mengikuti bentuknya. Kalau sudah selesai, masukkan ke dalam hidangan yang ini fungsinya kalau ada ulat kecil yang tertinggal di kembang kol atau kalau dia air garam, nanti dia akan keluar dari sini. Mata brokoli jangan dibuang ya, ini dimasak dengan banget loh. Sudah selesai semua, rendam kira-kira 5-10 menit baru dibilas bersih ya. 2 bonggol pokcoy, buang itu bagian pangkatnya. Kalau tidak ada pokcoy, teman-teman bisa pakai sawi biasa ya. Lalu dilihat terlembar, takutnya ada kotoran atau ulat kecil. Terus dipotong-potong besar. Bagian kunjungnya juga sama, dipotong dulu. Kalau sudah selesai semua, sisihkan untuk dicuci.
Sawi putihnya aku pakai 4 lembar aja. Sama ya, dilihat dan pastikan bersih. Lalu dipotong-potong sesuai selera. Sawi putih bisa diganti kol juga kalau nggak ada. Sudah selesai, dicuci dulu. Ya, bagaimana setelah menonton video tersebut? Ya. Itu adalah urutan-urutan membuat masakan apa? Sate. Nah, sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan melihat ya, bagaimana cara menggunakan suatu aplikasi. Nah, ini kita lihat tentang aplikasi CapCut. Capcut. Coba kita lihat video tersebut. Hi, my name is Taku. I'm an artist, photographer, and creative director. We use Adobe tools every Belum begitu mengerti cara menggunakan aplikasi Capcut. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tutorialnya tentang bagaimana menggunakan aplikasi Capcut dengan mudah gitu untuk pemula teman-teman. Oke, langsung saja buka aplikasi Capcutnya teman-teman. Oke, siapa yang pernah menggunakan Capcut? Bisa ya? Yang belum pernah, Ya, itu adalah aplikasi yang salah satu yang paling mudah digunakan, yaitu adalah Capcut. Ya. Selanjutnya ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti Pak Ali bagi kelompok, ya nanti akan mengerjakan ke kelompok. Perempuan nanti jadi satu saja ya, 1, 2, 3. Yang laki-laki jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. 9, 10 dibagi 2 saja ya. 2 kelompok nanti 5, 5. Itu tugasnya yang pertama adalah nanti setiap kelompok tugasnya untuk membuat panduan langkah-langkah dalam aktivitas sederhana, yaitu cara mencuci baju, caranya bagaimana, urutannya ya. 2, cara membuat jus, terus cara menyalakan komputer atau Chromebook ya, dan membuka browser atau Google. Terus yang terakhir cara menanam sayuran, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti Pak Harif bagi kertasnya. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya dulu, silakan. Silahkan dikerjakan, nanti kalau bingung ya tanyakan ke Pak Hamid. Kalau ada kebingungan atau pertanyaan langsung ditanyakan saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan langkah-langkah pembuatan jus. Cuci buah sampai bersih. Cuci buah sampai bersih. Kupas buah, potong-potong. Masukkan buah untuk blender. Masukkan gula sebelumnya. Masukkan air secukupnya. Lalu di blender. Disajikan ke dalam gelas. Jus siap disiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Cara membuat jus, langkah-langkahnya, siapkan
siapkan buah yang akan dijadikan jus, seperti buah mangga, lalu dicuci, setelah itu kupas kulitnya. Setelah itu potong menjadi sedang agar bisa masuk ke blender, lalu di wadah. Siapkan blender, lalu masukkan potongan tadi dan tambahkan sedikit gula dan air ke dalam blender, lalu di blender. Setelah di blender, masukkan ke dalam gelas dan siap disajikan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara mencuci baju yang benar. Langkah pertama, baju direndam di dalam ember. Masukkan sabun baju secukupnya. Baju direndam selama 5-10 menit. Lalu baju disikat dengan sikat baju. Bilas baju dengan mesin. Lalu diperas sampai kering. Jemur di bawah sinar matahari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, kita mulai lagi. Kita lanjutkan. Oke, terima kasih semuanya sudah melakukan presentasi ya. Itu tadi kalian sudah berdiskusi, perhatikan dulu ya. Tentang langkah-langkah, ada yang pertama membuat jus, ada yang mencuci baju, ada yang kelompok 3 jus juga. Nah, kira-kira kalau langkah tersebut kebalik, apakah akan jadi jusnya atau tidak? Tidak. Kalau mencucinya kebalik, akan selesai atau tidak? Jadi urutan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan instruksinya, urutannya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tolong dimatikan dulu nih. Nah, sekarang setelah kita mempelajari materi ini ya, kira-kira kesulitan apa yang kamu alami saat membuat instruksi atau perintah di dalam penyusunan langkah-langkah tadi? Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada ya? Apakah keterampilan dalam membuat instruksi yang benar dapat berguna? Kira-kira kalau kamu membuat urutan instruksi perintah itu apakah berguna dalam kehidupan sehari-hari? Gunanya supaya apa? Supaya ketika ada urutannya dengan baik, suatu hal yang akan dilakukan akan berjalan dengan baik, lancar dan baik. Ya. Oke, kesimpulannya adalah ya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, perhatikan, berpikir komputasional membantu dalam mengelola data sehingga memungkinkan masalah kompleks dapat menyelesaikan dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti di minggu depan kita akan membahas tentang produksi konten dan destinasi konten digital. Nah, pahami, ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik ya.